Santapan Harian Sabtu 19 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah sumber terang dan kebenaran bagi kehidupan kami. Bimbinglah kami dalam kebenaran sabdamu ya Kristus. Di dalam kebenaran dan terang sabdamu, kami bersembah. Amin. Yeremia 17 ayat 19 sampai 27. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda dan segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda. Hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat, seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat, dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Sahabat Santapan Harian, bukti seorang anak mendengarkan orang tuanya adalah
dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi sebaliknya, jika seorang anak melanggar apa yang telah diperintahkan orang tuanya, itu berarti bahwa ia tidak mendengarkan perintah orang tuanya. Jika diberi pilihan, maka tentu semua orang tua ingin agar anak-anak mereka mendengarkan semua nasihat mereka. Allah pun menginginkan umat yang dikasihinya mendengarkannya. Mari kita perhatikan ayat 24. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku. Kemudian dikontraskan dengan ayatnya yang ke-27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku. Dari kedua ayat itu terlihat jelas bahwa inti dari semua yang Allah inginkan adalah agar umatnya mendengarkan Dia. Jika mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah, tentu mereka akan mendengarkan dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Dengan kata lain, sesungguhnya Allah sedang mengingatkan sekaligus menguji kesetiaan mereka terhadap ketetapan-ketetapan dan perjanjiannya. Bukankah kita juga termasuk di dalamnya? Sebagai umat yang dikasihinya, Allah ingin supaya kita mendengarkan suara dan isi hatinya. Sekali lagi, Allah mengingatkan kita akan ketetapan-ketetapan dan perjanjiannya. Jika kita mendengarkan suaranya dan melakukan segala perintahnya dengan setia, maka Allah akan memberkati kita. Begitu pula sebaliknya. Jika kita tidak melakukan segala perintahnya dengan setia, maka segala kutuk akan menghampiri hidup kita. Allah begitu setia akan perjanjian-perjanjiannya. Tidak pernah sekalipun Dia melanggar janjinya di dalam kehidupan kita. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita pasti akan mendengarkan firman-Nya. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, maka kita akan melakukan firman-Nya. Dengarkanlah Allah dan lakukanlah segala perintah-Nya dengan setia, maka kita akan melihat berkat Allah di dalam hidup kita. Jadilah umat Allah yang mengasihinya dan mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Di dalam hati kami senantiasa terpatri firman-Mu. Kini kami akan terus berjuang dan terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kami bersama-Mu ya Kristus, dan berbuah di dalam-Mu untuk mengasihi dan melayani sesama. Di dalam dekapan sayap kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.